Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafra Mahfuz Ahmad, mahasiswa S1 KKN Tim 1 Undip dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Angkatan 2018 dengan dosen pembimbing Ibu Rani Tias. Kalian sudah tahu belum sih apa itu KKN? Nah, KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1-2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. KKN dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner. Artinya, mahasiswa dari berbagai bidang atau disiplin ilmu bersama-sama mengerjakan KKN di wilayah yang telah ditentukan oleh kampus. Seiring dengan prinsipnya sebagai community service, mahasiswa yang melakukan KKN di suatu tempat bertanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan potensi masyarakat setempat. Dengan kata lain, program-program kerja yang dijalankan haruslah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Tema KKN pada tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs. Upacara penerjunan KKN Tim 1 2021-2022 pada tanggal 5 Januari dibuka oleh Bapak Rektor Profesor Dr. Yos Yohan Utama. Pejabat yang hadir Tim 1 tahun akademik 2021-2022. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari, para mahasiswa KKN datang ke kantor Kecamatan Semarang Selatan untuk menghadiri apel penerimaan mahasiswa KKN. Di sana juga menjadi tempat berkumpul kelompok-kelompok KKN yang sudah dibagi oleh universitas. Selanjutnya dari sana, para kelompok pergi ke kelurahan masing-masing untuk perizinan pelaksanaan KKN. Di sini kelompok kami bertemu dengan Ibu Lurah Peterongan untuk membahas perizinan pelaksanaan KKN di wilayah Peterongan. Setelahnya, kami diusulkan untuk melakukan KKN di RW 07 dan kami pun menemui Ketua RW 07 untuk meminta izin pelaksanaan KKN di wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Sri Astuti, Sarjana Ekonomi, Lurah Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pandemi Covid ada di bumi Indonesia, untuk wilayah Kelurahan Peterongan masih nol untuk penderita COVID-19. Nah, dengan kehadiran KKN dari mahasiswa Undip sangat membantu program-program pemerintah Kota Semarang yang diturunkan di Kelurahan Peterongan. Di antaranya adalah penanganan COVID dan juga pemberantasan narkoba. Di Kelurahan Peterongan terdapat kampung tematik yang diberi nama Kampung Kripik Sukun, di mana di kampung tersebut UMKM tumbuh dengan subur untuk memproduksi makanan dengan berbahan sukun. Di RW 07 ini, mayoritas warganya berprofesi sebagai ojek online dan pedagang. Namun, banyak juga warga RW 07 yang membuka usaha di rumah sendiri atau membuka toko kelontong untuk menyambung kehidupan sehari-hari. Hal itu mendorong saya untuk mencanangkan program pengenalan e-commerce dan pasar modal di Kelurahan Peterongan ini agar UMKM di daerah Peterongan ini terus bertumbuh dan memudahkan para UMKM kecil agar terus bersaing di era digital seperti ini. Namun di daerah Peterongan masih banyak warga yang acuh dengan prokes dan lingkungan rumah warga banyak yang kumuh. Kenapa bisa seperti itu? Hal tersebut disebabkan karena tingkat SDM yang masih rendah. Kemudian di Kelurahan Peterongan ini juga memiliki pasar Peterongan, di mana wilayah yang berdekatan dengan pasar ini adalah sumber dari
kekotoran, karena pasar adalah tempat berkunjung untuk warga dari segala macam lapisan dan daerah-daerah lain di luar Peterongan. Pelaksanaan program kerja 1 dan 2 adalah program kerja kelompok, dan kelompok kami melaksanakannya di SMK 9 Peterongan. Program kerja kami yang pertama adalah sosialisasi mengenai varian baru COVID-19 Omikron kepada pelajar dan warga. Dan program kerja kami yang kedua adalah sosialisasi penyuluhan bahaya narkoba di kalangan pelajar. Sebelum melakukan program kerja ini, kami melakukan perizinan kepada pihak sekolah terlebih dahulu untuk membicarakan perihal tanggal penyuluhan dan juga kuota siswa yang hadir untuk penyuluhan, dan juga tidak lupa seminar ini tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Itu adalah dari pendidikan keluarga. Nah, orang tua itu diharapkan banget dapat mengawasi dan mendidik anak. Misalkan, kalau Bang sudah tahu ya, ini ya. Nanti dibaca dengan Mas Yan. Saya persilakan Mas Yan untuk menyampaikan materi dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Pak Fahmi. Di sini kelompok kami juga melakukan penempelan poster tentang bahaya narkoba di kalangan pelajar dan juga poster bahaya varian baru COVID-19 Omikron di SMKN 9 Peterongan. Selain melakukan program kerja kami sendiri, kami juga ikut turut serta dalam pelaksanaan program kerja kelurahan, yaitu program pemberantasan jentik nyamuk di rumah warga-warga untuk meminimalisir penyakit DBD di wilayah Peterongan. Kegiatan ini juga melibatkan kelompok KKN dari universitas lain juga. Dari pelaksanaan program ini, diketahui bahwa banyak warga Peterongan yang acuh terhadap genangan air yang ada di rumah mereka, sehingga menyebabkan nyamuk bisa bertelur di sana dan juga menghasilkan jentik nyamuk. Juga para warga di sini kurang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan rumah. Jika tidak dirawat, rumah bisa menjadi sarang penyakit bagi para warga tersebut. Ini dikuras ini. Iya. Bukan ya.
Selanjutnya kami melakukan penyuluhan kepada warga Peterongan tentang pengenalan sistem e-commerce guna memperkuat UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan sekalian mengenalkan pasar modal di seminar ini. Mayoritas warga yang join seminar ini adalah pemuda-pemudi yang rentang usianya 20 sampai 24 tahun. Peran serta dari mahasiswa KKN Undip sangat bermanfaat bagi wilayah Kelurahan Peterongan, diantaranya keterlibatan dalam pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan setiap hari Jumat seminggu sekali. Karena dengan PCN yang dilakukan secara rutin itu pun akan menurunkan, harapannya akan menurunkan penyakit DB di wilayah Kelurahan Peterongan. Begitu juga sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah. Harapannya bahwa anak-anak muda tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak baik dan menjadikan anak-anak bangsa sadar akan jahatnya narkoba bagi masa depan mereka.